Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang rukun-rukun puasa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, baik kita melanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rukun ketiga ialah orang yang berpuasa. Jadi rukun puasa itu ada tiga. Yang pertama kemarin berniat di waktu malam. Kemudian yang kedua menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga ini adalah orangnya yang berpuasa. Disyaratkan kepada orang yang berpuasa tiga perkara. Pertama, bahwa orang yang berpuasa itu menganut agama Islam semenjak awal hari sampai waktu berbuka. Semenjak awal hari sampai waktu berbuka, orangnya menganut agama Islam. Karena itu tidak sah puasa orang yang bukan beragama Islam. Dan telah ijma' para ulama, jadi kita ijma' sama pendapat, puasa orang yang murtad menjadi batal. Puasa orang yang murtad menjadi batal. Murtadnya artinya keluar dari Islam. Murtad dengan batal puasa. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa
dalam keadaan berakal sejak tetap dalam keadaan berakal sehat semenjak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Karena itu tidak sah puasa orang yang gila semenjak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Sekalipun pada waktu siangnya hanya sedikit datang gilanya, maka puasanya batal. Nah, jadi yang ketiga, yang kedua, yaitu sehat dalam keadaan berakal sehat. Jadi kada sah puasa orang yang gila, ya kan? Sekalipun gilanya itu satu macam, ya, misalnya waktu sahur normal sehat, kemudian sampai waktu subuh sehat, sekalinya tengah hari timbul gilanya, berdatang gilanya, datang. Batal puasanya dengan sebab gilanya, dari karena gila itu akalnya hilang, ya kan? Nah, jadi persyaratannya kedua ini dalam keadaan berakal sehat. Nah, jadi bila ada orang pada puasa, ya berarti orangnya ada orang gila, ya, atau akalnya berada. Sekalipun hilang akal itu karena meminum minuman yang memabukkan pada waktu malamnya, ya. Atau misalnya waktu malam itu ada minum yang sesuatu yang memabukkan, ya. Tapi timbulnya belas puasa sama harinya timbul kena teler, nah, pada saat tetapi tidak batal puasa karena pingsan atau karena mabuk yang tidak disengaja. Pingsan, ya kan? Pingsan tidak disengaja juga, ada orang pingsan. Artinya pingsan itu artinya ada sadar diri, pingsan dengan ada sadar diri. Tapi sambatannya pingsan, ya, kayak orang bilang. Atau karena mabuk yang tidak disengaja, mabuknya itu tidak disengaja, telernya tidak disengaja. Sekalipun sadar hanya sebentar di waktu siang, sekalipun sadar hanya sebentar di waktu siang. Tapi kalau disengaja misalnya, itu ada perangkat. Dan kalau pingsan atau mabuk semenjak terbit fajar sampai waktu maghrib, tidaklah sah puasanya, karena pingsan dan mabuk itu yang mengeluarkannya dari orang yang diwajibkan berpuasa. Jadi yang pingsannya itu mulai terbenam matahari, terbit matahari, ya, habis subuh atau sebelum subuh waktu imsak. Kalau pingsan sampai matahari tenggelam hanya sadar, berarti ada sah puasanya. Atau mabuknya tadi, ya, mulai ada disengaja juga mabuknya cuma awas benar, ya, mulai subuh sampai maghrib, berarti ada sah puasanya. Berbeda dengan orang yang tidur.
tidak batal puasa karena tidur semenjak fajar sampai dengan waktu maghrib. Ya kan? Ini kada batal puasa orang yang tidur semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kuring ya dong. Habis sahur, sholat subuh ya kan, lalu kuring. Karena tengah hari bangun sembahyang zuhur, kuring pulang sambung. Ya kan? Asar karena bangun sembahyang asar, kuring pulang bersambung terus kuring sampai maghrib. Ada berapa? Ya, karena kuring. Ya, tapi besar, batal. Nah, jadi kalau orang yang kuring puasa, ya orang puasa itu kuring itu adalah tidurnya itu kuring itu adalah ibadah. Ya, ibadah. Biasa puasa. Karena kepadanya masih dituntut mengerjakan puasa dan kalau dibangunkan ya orang tidur tadi karena masih dituntut mengerjakan puasa berlainan dengan orang gila ini kada wajib puasa, orang mabuk hilang akal kada wajib puasa. Berbeda dengan orang yang pingsan ya, dan mabuk tadi wajib mengqadha sholat yang tertinggal semasa tidur. Semasa tidurnya tidak wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha sholat yang tertinggal karena pingsan atau karena mabuk. Kemudian syarat yang ketiga hendaklah suci dari haid dan nifas. Syarat orang puasa hendaklah suci daripada haid dan nifas semenjak terbit fajar sampai dengan waktu maghrib. Harus suci ya. Tidak sah puasa orang yang haid atau mens dan yang nifas lagi haram berpuasa. Karena itu kalau terjadi haid atau nifas pada pertengahan hari puasa batallah puasanya. Ya, batallah puasanya. Dan disyaratkan agar sah puasa ditinjau dari segi waktu, maka hendaklah puasa itu dikerjakan pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa selain dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Atau hari Syah, hari yang tidak buka. Maka haram lagi tidak sah puasa pada kedua hari raya sekalipun puasa wajib. Karena Nabi SAW tidak berpuasa pada kedua hari raya itu seperti yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga haram bagi tidak sah berpuasa pada hari tasyrik sesudah hari raya Idul Adha. Sekalipun dengan dalil puasa membayarkan haji ya,
sekalipun dengan dalil puasa membayar dam haji tamattu. Karena berpuasa pada hari raya itu dilarang seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan juga haram dan tidak sah puasa pada hari Syak, hari yang rabu-rabu, tanpa adanya sebab yang mewajibkan dia berpuasa pada hari itu. Karena Ammar bin Yasar pernah berkata, "Man shoma yauma syaki faqad ashaba al-qasim." Yang artinya barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, hari rabu-rabu, maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim, saudara Nabi kita maksudnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya dari Ammar bin Yasar. Menurut ahli hadis bahwa hadis ini termasuk hadis yang sahih. Tetapi kalau puasa itu dikerjakan karena ada sesuatu sebab, umpamanya puasa nazar dan puasa qadha, maka sahlah puasanya dan tidak haram, terkecuali kalau disengajakan untuk mengerjakan puasa pada hari Syak tadi, maka haram dan tidak sah yang dikiaskan dengan sholat di waktu karaha. Karena Nabi SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bisawmi yaumin aw wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu." Artinya, jangan kamu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari, terkecuali lelaki yang berpuasa akan sesuatu puasa, maka hendaklah diteruskan puasanya itu. Maksudnya ada nanda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang dimaksud di hadis ini adalah orang yang sudah terbiasa berpuasa sepanjang tahun. Ini orangnya berpuasa sepanjang tahun, puasa terus ada suatu buka. Nah, kalau orang yang seperti itu ada apa ya kan? Barain dengan puasa Ramadan. Cuma tetap aja puasa di hari raya itu kada boleh. Hari raya, ya kan, hari raya haji, hari raya fitrah, dan hari raya tasyrik itu haram berpuasa. Dan dikiaskan dengan puasa yang seperti itu semua puasa qadha atau puasa nazar dan puasa kafarah. Adapun sebab diharamkan berpuasa pada hari Syak, hari rabu-rabu ini, ada 2 sebab. Ada 2 sebab. Pertama, dikarenakan keadaan hari Syak itu sendiri. Yang pertama, dikarenakan keadaan hari Syak itu sendiri, hari rabu-rabu ini. Dan kedua, hari termasuk sebagian dari hari akhir bulan Sya'ban. Dan kedua, hari termasuk sebagian dari hari akhir bulan Sya'ban. Hari Syak adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Dan kalau banyak orang yang berbicara bahwa mereka telah melihat bulan, namun tidak ada yang naik saksi di depan qadhi bahwa ia melihat bulan, atau ada saksi yang melihat bulan namun persaksiannya ditolak umpamanya karena anak-anak atau karena budak atau karena fasik atau perempuan. Kalau orang banyak tidak membicarakan melihat bulan dan tidak ada seorang saksi 2 pun yang melihat bulan, maka hari itu tidak
dinamakan hari Syak, tetapi dihitung hari akhir bulan Sya'ban. Sekalipun awan menutupi langit, maka tidaklah haram berpuasa pada hari itu kalau ditinjau dari segi hari Syak. Namun diharapkan berpuasa pada malamnya karena ditinjau dari segi lain, ialah hari itu adalah bagian yang kedua bulan Sya'ban. Demikian lagi haram berpuasa pada bagian kedua bulan Sya'ban, yaitu semenjak hari ke-16 sampai akhir bulan Sya'ban. Haram disebut berpuasa pada bagian kedua bulan Sya'ban, separuh yang kedua, yaitu semenjak hari ke-16 sampai akhir bulan Sya'ban, karena di dalam hadis diterangkan idzan tasofa Sya'ban fala tasum. Artinya apabila telah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Artinya setelah 15 ke atas, 16 17 itu tidak boleh dan nanti berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Terkecuali bagi yang sudah terbiasa berpuasa, umumnya berpuasa sepanjang tahun atau berpuasa pada hari Senin dan Kamis, atau berpuasa qadha, atau puasa nadar, atau puasa kafarat, atau puasa sambungan, dan awal Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban. Umpamanya berpuasa pada tanggal ke-15 dan hari ke-16, maka boleh berpuasa pada bagian kedua bulan Sya'ban. Kalau berpuasa pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16 dan hari yang ke-17 berbuka, maka haramlah ia berpuasa pada hari ke-18 tanpa uzur seperti yang disebutkan di atas tadi. Karena puasa bersambung yang menjadi alasan kebolehan berpuasa pada hari itu telah terputus. Kemudian pasal berikutnya, syarat wajib puasa bulan Ramadan. Syarat wajib puasa bulan Ramadan ada 4 perkara. Pertama, berakal ya. Karena itu tidaklah wajib bagi orang yang hilang akalnya, seperti orang gila, orang pingsan atau mabuk yang tidak disengajakan. Ada wajib puasa orang gila atau orang mabuk pingsan yang tidak disengajakan. Mabuknya tadi tidak disengaja, ya, arti tidak sengaja itu datang sendirinya dan tangsorannya mabuk. Nah, lain orang yang sengaja. Kalau sengaja itu artinya apa? Karena diminumnya, apa karena dimakannya, apa karena dihisapnya misalnya, lalu mabuk. Nah, itu sengaja kan? Kalau sengaja itu tetap ini dituntut wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa balik sampai umur kita. Maka tidak wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik. Jadi kanak-kanak yang belum balik itu kada wajib berpuasa. Namun orang tuanya atau walinya itu wajib menyuruhnya berpuasa sebagai pendidikan awal. Ya, disuruh berpuasanya.
Jangan dikatakan aja ya ada puasa, ya ada. Dilatih mulai sejak kecil, ya kan? Karena orang yang berpuasa itu kalau tidak semenjak kecil latihannya, nanti kalau sudah Tuhan puasa, ya lalu aja kan macam-macam alasan, ya kan? Alasan mak lah, alasan kada sanggup lah, kada terbiasa. Mulai lagi harus kada terbiasa kan puasa. Orang nanti puasa sudah dewasa. Kalau terbiasa lagi harus puasa, ada aneh lagi sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa Ramadan menganut agama Islam, sekalipun dia telah menganut agama Islam dahulunya. Wajib bagi orang yang murtad mengqadha puasanya apabila ia kembali menganut agama Islam, karena dahulunya ia telah menganut agama Islam. Dan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, dan apabila ia masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa yang tertinggal di masa kafirnya. Nah, ini kalau misalnya nih orang yang Islam, ya, kemudian kena di suatu saat murtad, karena murtad pindah agama, misal, lalu beberapa tahun kemudian kembali pulang masuk Islam pulang, ya kan, bersyahadat. Nah, orang yang seperti itu tetapnya wajib melaksanakan puasa yang tidak tertinggal waktu pindah agama. Nah, lain kalau orang yang hanya beragama Islam, hanya masuk Islam, ya kan, hanya ada wajib pak berpuasa di waktu kafirnya itu, ya kan, ada wajib mengqadha, nah, karenanya baru masuk Islam. Kalau orang yang murtad tadi, ya kan, lalu kembali Islam pulang, nah itu kan dahulunya agama Islam. Nah, jadi selamanya murtad itu ini wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Yang dimaksudkan dengan tidak wajib bagi orang yang kafir berpuasa dan yang mengerjakan ibadah yang lainnya seperti sholat dan zakat, karena ia tidak dituntut mengerjakannya dan tidak pula diperintahkan memperbuatnya di dunia, tetapi ia dituntut di akhirat dan mendapat siksaan karena tinggalkannya. Jadi di akhirat dan ini dituntut. Kemudian yang keempat, syarat puasa atau mampu melakukannya menurut ukuran fisik dan menurut ukuran syarat mampu. Karena itu tidaklah wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu karena sakit atau karena sangat tua, dan juga tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas karena kedua hal ini dianggap oleh syarat sebagai syarat puasa. Nah, jadi syaratnya kapal ini mampu, ya kan, mampu berpuasa awal kita. Jadi kada dipaksa puasa, ya kan, misalnya orang pada mampu berpuasa, pada mau dipaksakan. Ujarnya kada mampu, ya kan. Tapi yang kada mampu di sini misalnya karena tua, ya kan, karena sudah tua, lansia, atau misalnya karena sakit, misalnya. Nah, itu kita tidak wajib berpuasa. Ya, kalau orang yang tua, ya kan, atau orang yang sakit, kalau orang tua itu wajib bayar fidyah, ya kan, bayar fidyah.
Tapi kalau orang yang sakit yang ada harapan sembuh itu memang harus puasanya tadi dibayar di hari yang lain, dikodok pada hari yang lain apabila sudah sembuh dari sakitnya. Nah, sampai di sini dulu kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang kita, guru-guru kita, dan sama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, mengabulkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mengamalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.